Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada tamu Allah apa sih Pak HCC itu? Jadi cukup banyak keunggulannya. Pertama tadi tentu adalah data-data yang disajikan juga cukup banyak, dan kita menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan-aduannya, itu baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Karena ini sebuah sistem ya Pak, mungkin bisa disebutkan tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Allah, kembali lagi di podcast Bicara Bincang Haji dan Umroh. Tahun ini Kementerian Agama melakukan sebuah inovasi berupa Hajj Command Center, pusat pengendali haji yang dibuat dalam bentuk sistem data dan informasi yang terdiri dari pengisian kuota, keberangkatan, pemvisaan, dan lain sebagainya. Di podcast kali ini kita akan membahas sebuah inovasi Hajj Command Center ini bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Arfi Hatim. Assalamualaikum Pak Arfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amnia. Bagaimana kabarnya Pak Arfi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan inovasi HCC ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada tamu Allah apa sih Pak HCC itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Amnia. Jadi Hajj Command Center atau Pusat Kendali Haji ini merupakan salah satu terobosan inovasi yang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh lakukan di tahun 2025 ini sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kemudian yang paling penting juga tentu adalah dengan kehadiran Pusat Kendali Haji ini atau HCC ini akan lebih menyempurnakan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Dan HCC ini juga merupakan salah satu upaya transformasi digital yang selama ini sudah berjalan cukup lama ya, dengan kehadiran Siskohat misalnya sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Dan dengan sejalan dengan itu kebijakan dari Menteri Agama, dari Pak Dirjen, kemudian transformasi digital ini kita wujudkan dalam bentuk pusat kendali haji ini. Tuh. Data apa saja yang bisa kita lihat di HCC, Pak? Oke, tentu kalau berbicara terkait dengan data, ya cukup banyak data yang disajikan di dalam Hajj Command Center ini, seperti profiling daripada jemaah itu sendiri, baik dari sisi usia, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dan data-data itu juga tentu sangat penting dalam konteks pengambilan kebijakan. Di samping itu juga Hajj Command Center ini ya menyajikan data seperti data pelunasan, kemudian proses pemvisaan, kemudian pengisian kota serta sisa dari kota, termasuk juga open seat, kemudian peta akomodasi di Madinah dan di Mekah, kemudian data pergerakan jemaah haji kita sejak berangkat dari tanah air, dari Indonesia sampai tiba di Arab Saudi, kemudian pergerakan juga dari Madinah ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah, dan termasuk juga data jemaah kita yang dirawat di rumah sakit, yang meninggal dan sebagainya. Jadi cukup kaya data dan cukup banyak data yang disajikan, yang ditampilkan di Hajj Command Center ini. Cara kerja dari sistem Hajj Command Center ini seperti apa, Pak? Ya, pertama tentu kita sudah memiliki database dari Siskohat. Dan database itu ya tentu sumbernya
dari apa yang telah diinput oleh kawan-kawan baik itu di Kemenak Kabupaten Kota maupun di Kanwil, ya itu satu. Kemudian ya Haji Command Center ini ya sumber datanya ya dari para petugas yang ditugaskan tahun ini, yang berangkat tahun ini seperti petugas kloter, di mana kita mengetahui bahwa mereka itu sudah dilatih ya dan membuat pelaporan berbasis Android, dan laporan-laporan tersebut akan terdistribusi dan sampai ke Heads Command Center ini. Di samping juga tentu dari pengaduan masyarakat, ya kita sudah menyediakan berbagai akses, berbagai channel bagi masyarakat untuk menyampaikan aduannya, baik itu melalui aplikasi Kawal Haji yang telah diimplementasikan sejak tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini sudah kita jalankan juga sejak pertama kali operasional haji, termasuk juga ada beberapa hotline yang kami telah sampaikan kepada masyarakat baik di Indonesia maupun di Arab Saudi gitu. Berarti laporan di aplikasi Kawal Haji ini masuk ke dalam HCC juga ya Pak? Betul, ya. Jadi ya laporan-laporan pengaduan itu masuk di Kawal Haji ini, dan ini kan terintegrasi, ya, tidak berdiri sendiri HCC ini, terintegrasi dari Kawal Haji, kemudian dari Siskohat yang merupakan source atau sumber utamanya, termasuk juga pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan laporan dari petugas kita yang ada di Arab Saudi gitu. Iya, untuk aduan tadi Bapak menyebutkan ada kontak untuk aduan jemaah ke kita gitu ya Pak. Di sini mungkin Bapak bisa sebutkan. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu sebelum operasional, ya kita tentu menyadari bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah haji ini cukup kompleks ya. Apabila terhadap ada masalah-masalah, ya tentu kita harus segera selesaikan, kita tindak lanjuti dan kita carikan solusinya. Dan kita menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan-aduannya, itu baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Untuk call center di Indonesia yang masuk ke Heads Command Center ini ya dapat kami sampaikan, yaitu nomornya 0821 21 566 566. Cukup cantik nomor ini ya. Jadi saya ulangi, 0821 21 566 566. Ini untuk hotline atau nomor pengaduan di Indonesia. Kemudian untuk hotline atau pengaduan jemaah haji di Arab Saudi, itu juga kita sudah menyediakan untuk nomor hotline-nya, yaitu plus 966 50 350 0017. Saya ulangi, plus 966 50 350 0017. Jadi silahkan masyarakat di Indonesia maupun di Arab Saudi, terutama keluarga jemaah ya, apabila ingin menyampaikan aduan atau informasi-informasi penting lainnya, dapat disampaikan melalui dua hotline ini, dua nomor yang sudah kita sampaikan, kita viralkan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga jemaah haji kita di Arab Saudi sana. Oke, untuk nomor tersebut bisa dihubungin 24 jam Pak? Siap, iya tentu yang namanya hotline ya, nomor ini 24 jam ya, dan petugas kami juga siap selama 24 jam untuk langsung merespon terhadap aduan ini, dan tentu tidak hanya merespon, tentu akan dicarikan solusinya secara cepat, secara real time, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaah haji kita di Arab Saudi dapat teratasi secara cepat.
Oke, jadi tamu Allah jangan ragu ketika menemukan masalah baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghubungi hotline yang tadi sudah disebutkan. Kemudian keunggulan dari sistem HCC ini apa sih Pak? Ya, karena peluncurannya ini memang baru dilakukan beberapa minggu yang lalu ya. Kita sudah menyiapkan beberapa perangkat ya, dan kita juga sudah merekrut SDM yang profesional yang sudah terlatih dan bisa menangani Hajj Command Center ini atau pusat kendali haji ini. Ya tentu dengan berbagai hal tersebut ya kita dapat memaksimalkan daripada HCC ini sebagai sebuah upaya untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat gitu. Jadi cukup banyak keunggulannya. Pertama tadi tentu adalah data-data yang disajikan juga cukup banyak ya, dan terintegrasi dengan aplikasi Kawal Haji, kemudian terintegrasi juga dengan hotline yang saya sampaikan tadi, dan ini bisa menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan bagi pimpinan secara real time untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Jadi kita berharap dengan adanya Hajj Command Center atau HCC ini kita dapat memantau secara langsung dari berbagai aspek ya, dan dari berbagai tempat, tidak hanya di Indonesia tetapi di embarkasi di tanah air, dan yang paling penting tentu di Arab Saudi. Jadi ya data-datanya itu kita bisa mantau secara bersama-sama seluruh unsur yang terlibat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini dari berbagai aspek dan dari berbagai tempat gitu, atau berbagai wilayah gitu. Tadi Bapak menyebutkan pelaporan ya Pak ya. Jadi bagaimana sih proses pelaporan dari petugas itu ke HCC saat mereka ada di lapangan Pak? Ya. Pada waktu pelatihan bagi petugas ya, mereka kan sudah dilatih ya, khususnya yang berbasis Android, berbasis mobile ya, seluler. Jadi setiap petugas itu sudah dilatih, dan apabila ada permasalahan di lapangan maka petugas kemudian akan membuat laporan di handphonenya masing-masing. Kemudian laporan tersebut akan masuk di HCC ini, termasuk akan masuk juga di Kawal Haji, sehingga ya kita langsung bisa mengambil action untuk mengatasi laporan-laporan tersebut dan mencarikan solusi secara cepat, secara real time terhadap laporan-laporan tersebut gitu. Berarti dia kayak kunci buat aksi cepat tanggap petugas buat pelayanan jemaah gitu? Ya, mirip-mirip seperti itu ya. Karena kita juga perlu melakukan upaya-upaya yang cepat, yang terukur untuk setiap permasalahan yang memang kompleks ya, yang ada di lapangan gitu. Karena ini sebuah sistem ya Pak, mungkin bisa disebutkan tantangan utama dalam sistem HCC ini dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Ya tentu ada tantangan ya. Pertama ya data-data yang masuk itu kan cukup banyak ya. Data-data yang cukup banyak, dan data tersebut perlu difilter, dikurasi ya. Mana yang masuk dalam kategori perlu penanganan yang cepat misalnya, mana yang kemudian harus ditangani selanjutnya gitu. Ya data-data itu cukup kaya, cukup banyak yang masuk ya, dan kawan-kawan juga sudah kita latih sedemikian rupa untuk mengkurasi data tersebut sehingga responnya dapat cepat kita lakukan. Itu pertama. Yang kedua ya, bagaimana kemudian data-data ini kita dapat melakukan respon yang lebih cepat lagi gitu ya. Karena terus terang SDM-nya juga ini yang di HCC ini sampai saat ini ada 9 orang ya. Kita bagi ke dalam 3 shift sehingga kita bisa memberikan layanan selama 24 jam kepada masyarakat gitu.
Nah, yang terakhir nih, apakah data yang dikumpulkan oleh HCC ini juga digunakan untuk evaluasi dan perencanaan haji ke depan, Pak? Ya, ya, saya sampaikan tadi karena memang ini baru diluncurkan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu ya, di awal-awal operasional haji, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Beberapa laporan juga sudah kita tangani secara cepat dan secara bertahap. Sejak pertama kali diluncurkan sampai saat ini kita terus melakukan evaluasi, perbaikan-perbaikan, kira-kira di titik mana kekurangannya, dan kita langsung memperbaiki. Dan untuk bicara ke depan, ya tentu perlu kita evaluasi juga secara menyeluruh. Setelah operasional penyelenggaraan ibadah haji ini, kira-kira dari aspek atau dari titik mana saja daripada ACC ini yang perlu kita perbaiki, kita tingkatkan, sehingga pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dengan keberadaan daripada HCC ini ya bisa lebih memperkuat lagi ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks penyajian data dan informasi kepada masyarakat, dan juga sebagai sebuah sarana komunikasi bagi masyarakat, sebagai upaya kita untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki akses yang luas untuk menyampaikan pengaduan dan sebagainya gitu. Oke, untuk pesan dan harapan Bapak kepada jemaah haji tahun 1446 Hijriah apa, Pak? Ya, pertama ya tentu kita berharap bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini berjalan dengan lancar, dengan sukses untuk haji tahun 2025 1446 Hijriah ini, dan kami mohon kesabaran kepada jemaah haji di Indonesia di dalam penyelenggaraan ibadah haji ini. Cuaca juga diperkirakan cukup panas. Kemudian Bapak Ibu sekalian sebagai jemaah haji adalah merupakan duta bangsa Indonesia di sana, dan dapat menjaga nama baik Indonesia, dan yang paling penting tentu adalah menjaga kesehatan ya. Jangan terlalu memforsir untuk banyak beribadah khususnya di Masjidil Haram, karena lebih baik fokus kepada puncak haji yaitu di Harmusna nanti, sehingga ketika tiba waktunya nanti pada puncak haji nanti, Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit dan siap untuk melaksanakan puncak haji nanti. Demikian. Oke, terima kasih Pak Ses atas penjelasan yang komprehensif terkait inovasi dari Hajj Command Center atau Pusat Kendali Haji sebagai bagian dari inovasi Kementerian Agama untuk melayani para tamu Allah. Demikian podcast Bicara, Bincang Haji dan Umroh. Haji Indonesia, aman, nyaman, mabrur, sepanjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.